Racikan Berita 1. Aceh damai, Indonesia aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan yang komunikasi dan kami hari ini, kami akan mulai dengan veritas, kebenaran, probabilitas, kejujuran, dan justisia keadilan. Kali ini kita akan angkat hal yang serius yang dilakukan oleh salah seorang petinggi pejabat negeri ini yang ngawurnya minta ampun, yang namanya Tito Karnavian. Sekarang resminya udah Menteri Dalam Negeri. Apa ngawurnya? Dia memutuskan kasus Aceh, pulau-pulau yang masuk Aceh itu dipindahkan, diarahkan menjadi di bawah Sumatera Utara. Ini Tito nih saya bilang ngawur luar biasa dan langsung di-smash habis oleh Bapak Prabowo Subianto. Nggak benar itu. Jadi tolong ditanya, Tito nih urusannya apa ya? Hah? Jadi kalau mau dibilang dia bilang PKI gaya baru, ya barangkali juga. Minimal dia dipapari untuk kepentingan PKI gaya baru yang digambarkan diwakili oleh yang namanya Joko Widodo. Jadi saya bilang Joko Widodo itu PKI gaya baru. Kami berani mengatakan. Mau bukti, nanti saya tunjukkan. Jadi kita harus keras dan tegas. Pak Prabowo sudah jelas memutuskan, nggak benar itu. Tito berhentilah, kalau dia punya rasa harga diri, dia mundur. Tapi yang namanya kalau PKI mana ada rasa harga diri. Cek sejarah PKI 65, saya udah ikut 65, 66. Kita ganyang PKI, saya di tahun kedua di Fakultas Ekonomi UI. Ini diulangi gitu ya, makanya disebut PKI gaya baru. Jadi Tito ini maunya apa nggak jelas. Carmuk cari muka ke Joko Widodo yang sudah lengser dengan mengarahkan pulau-pulau yang masuk bagian Aceh itu diserahkan ke Sumatera Utara supaya bisa dikendalikan oleh Bobby dan ada bisnis di sana. Saya tahu. Ya. Pulau-pulau itu bisa dikelola, dicari segala macam, diinvestasi, panggil investor asing, bagi-bagi duit di sana. Udah, karena kita baca lah. Jadi saya nggak tahu, Prabowo sudah tegas mengatakan dan Tito tidak ada muka malunya untuk mundur. Kalau dia punya integritas dia mundur, malu dia. Cuman PKI gaya baru yang tidak punya rasa malu. Jadi rekan-rekan Anda, kita cermati dan saya harus bicara keras kali ini. Iwat harus bicara keras. Kami merepresent pemikir-pemikir dari UI yang kebetulan kampus-kampus ini bayangkan masih dibuat tidak berkutik, kami yang berkutik. Tidak ini bisa membayar kami. Jadi kembali buat Tito Karnavian, Anda dipaparin PKI baru, urusan apa Anda memutuskan? Saya tahu bacanya, pulau-pulau itu ada sumber migas apa yang luar biasa. Kalau di bawah Pemda Sumut, Gubernur Sumut, yang gubernur adalah menantunya namanya Jokowi, udah bermain itu. Bermain nanti masalah ya Pak investasi asing, persentase, udah paham saya dulu bisnis lama. Jadi Tito, kalau Anda punya harga diri, Anda harus minta mundur. Kalau Anda tidak punya harga diri dan Anda tidak akan mundur, nunggu dilengserkan. Hanya PKI gaya baru yang tidak punya harga diri. Silakan kita lihat nanti Tito Karnavian ini mau kemana lagi. Kali ini saya bicara keras untuk Iwat, karena nggak bisa ngomong baik-baik sama orang begini. Orang begini ngomong baik-baik nggak nempel di kepalanya. Jadi kalau ngomong keras buka ke publik. Mau kita ngomong di publik. Saya undang Tito Karnavian bicara di publik. Iwat nunggu Anda. Kita bicara di publik, kita buka. Kalau kami keliru, kami minta maaf. Di publik kita buka. Kalau Anda keliru, kenapa Anda tidak minta mundur? Dan saya ulangi, kecuali PKI gaya baru yang tidak punya rasa malu, tidak perlu integritas. Karena PKI gaya baru ada kelanjutan jelmaan dari PKI 6566. Karena bentuknya di bawah permukaan, tidak tampil dengan gua PKI, kami sebut dia PKI gaya baru. Jadi nggak ngerti Mendagri, bekas Kapolri. Ini termasuk yang rusak. Kenapa riset 65 teman saya sudah berani mengatakan PKI gaya baru mengendalikan polisi kabukti. Kapolri bagaimana? Pak Susambo. Nggak ada gerakan itu. Tito itu siapa?
segala macam. Polisi yang baik-baik banyak betul disingkirkan. Saya kenal berapa polisi, pati-pati yang baik-baik disingkirin, nggak berkutik. Dari Listio Sigit, ya. Saya nggak tahu Prabowo nunggu apa lagi untuk tidak mengganti Listio Sigit. Sama tidak mencopot yang namanya Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri. Iwat mendesak dan mendukung Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia melengsarkan Tito Karnavian mengganti Listio Sigit. Nggak usah nggak enak-enakan lah hari ini ngadepin PKI baru, jangan pakai perasaan, jangan pakai nggak enak-enakan. PKI itu harus dihajar langsung, tegas, keras, dan langsung dilakukan. Saya tidak bicara panjang lebar, ini pesan kami dari UWOT hari ini, dan kita nunggu nanti. Kami dukung Pak Prabowo Subianto, UWOT siap, kalau perlu kami akan minta teman-teman dari UI turun semuanya. Saat ini biar kami yang tampil dulu, karena kampus-kampus lain juga masih dijinakan dikerjain oleh LBP yang jelas dia PKI. Halo LBP, Anda nggak tahu PKI, mari kita ngomong. Kenapa paman Anda kabur? Salim Said cerita banyak tentang Anda. Di medsos Anda ada ngomong puji-puji PKI. Anak muda yang pakai kos pakai itu mode. Ya kan Anda PKI lah. Jadi gampang, jadi rekan-rekan saya tidak akan memberikan ruang, tidak akan toleransi buat PKI gaya baru yang terus berusaha tampil sejak 98. Dan Pak Harto turun, PKI gaya baru bermain, nyusup di mana-mana. DPR dikendalikan di kedutaan, riset November 2015 sudah membaca ini dan semua yang terjadi saat ini. Jadi terus terang Bu Iwo tidak akan tawar-menawar, tidak ada toleransi untuk PKI gaya baru yang muncul dengan berbagai macam bentuk, bersembunyi dan sebagainya. Mudah-mudahan rekan-rekan saya pernah berasukan yang mengatakan kan PKI udah bubar Pak Taufik. Ya itulah saya bilang banyak orang kita yang level berpikirnya level 3 dari 8 level berpikir yang baru melihat, baru percaya, baru tahu kalau sudah terjadi. Jadi kemampuan berpikir antisipatif itu masih rendah. Nah saya mengatakan PKI dia baru sudah bergerak sejak 98. Dia punya andil besar kemudian menurun ke Pak Harto dan dibelokkan untuk kepentingan mereka. Sekarang mereka sudah berkiprah di mana-mana. Ada yang mengatakan, saya bangga menjadi PKI tidak akan berani tampil kalau dia belum kuat. Sekarang sudah bergerak dan solangi Jokowi adalah PKI gaya baru. Cek keluarganya, cek keluarganya. Gampang. Sekarang pramuka ramai kan ijazah palsu, kemudian dibakar itu pramuka. Jadi udahlah kebuka satu-satu. Kembali mengatakan Iwot tidak akan pernah memberikan toleransi terhadap PKI gaya baru yang menyusup dan menghancurkan Republik. 65-66 saya di jalanan bersama almarhum senior saya Fahmi Idris, kita bergerak langsung aksi kita melawan PKI gaya baru. Sekarang muncul lagi PKI gaya baru, nyelam segala macam. Nah untuk Anda aja, teman saya paparan, saya ulangi 2015 November, teman saya paparan riset mengenai munculnya PKI geseran 2015. Yang bikin LBP kok ngamuk-ngamuk. Dia menuduh teman saya dukung Prabowo untuk pemilihan presiden. Teman saya bilang kenal juga gua. Nah, ini riset ngamuk Prabowo si LBP. Ternyata dia PKI, Salim Said beritahu saya ini PKI. Pamannya kabur. GG30 PKI 05 gagal. Jadi kita menghadapi PKI kayak baru yang sembunyi dan tampil dengan tampilan lain, pakai tangan orang lain dan atau memapari pikiran orang lain. Jadi kami tetap mengingatkan pada Anda semuanya, PKI kayak baru terus bergerak. Kita jangan pernah mendiamkan, jangan nunggu dia beraksi lagi, dia sudah mulai merusak. Saya mengatakan Pak Tito Karnavian minimal dipapari oleh PKI gaya baru, kalau dia bukan PKI gaya baru, dipapari untuk merusak Republik. Adu domba Republik. Dan kami angkat topi, terima kasih Pak Prabowo, Anda tegas mengatakan itu pulau-pulau di bawah Aceh, Iwot mendukung. Kita nunggu aja gerakan dari Pak Prabowo, Iwot siap. Kita cuma nunggu, kalau diperlukan, UI akan turun ke jalanan jaket kuning, pasti akan diikuti oleh ITB, IPB, dan lain sebagainya. Seorang pejabat itu
bahkan seorang biasa pun, bagaimana kita akan menilai kredibilitas dia, integritas dia? Lihatlah dari tindakan-tindakan dia selama ini. Dipenuhi nggak syarat-syarat sebagai seorang yang berintegritas dan punya kredibilitas? Saya melihat Tito tidak punya dua syarat-syarat. Contoh sederhana, kasus buku merah. Itu videonya masih ada sekarang. Bagaimana Tito bermain, catatan dia korup. Catatan dia korup. Yang disobek dia direkam oleh kamera. Jadi saya menganggap Tito ini perusak. Saya untuk terang aja. Pertanyaan menarik adalah kenapa kok didiamin Kapolri? Saya mengatakan PKI Gaya Baru, papan riset November 2018 mengatakan PKI Gaya Baru sudah kendalikan polisi. Kendalikan polisi itu oknum-oknum tertentu yang berperan itu dikendalikan atau dipapari atau memang dia bagian dari Komisi Barat Gaya Baru. Sehingga polisi yang baik-baik dibuat tidak berkutik, disingkirkan pelan-pelan. Jadi ada jabatan di polisi yang hebat dalam tanda petik, tapi tidak punya power dan tidak ada duit itu antara lain yang saya tahu adalah jabatan yang urusannya dengan dunia internasional, ke Interpol, kemana itu ditaruh di situ. Itu polisi yang itu jabatan buangan namanya. Saya kira masih ada lagi yang lain. Tapi ya udahlah, yang jelas adalah bahwa inilah salah satu contoh bentuk realita bagaimana PKI Gaya Baru mengendalikan polisi. Jelas, Sambo tidak diproses, ya kan? Tito bermain, silakan aja. Terus yang baik banyak loh kita nonton. Jadi kembali saya ingatkan, Tito kenapian, kita bisa baca kelakuan, ya. Anda Jokowi boleh aja, itu hak Anda, tapi tolong ingat, Jokowi PKI Gaya Baru. Jadi kalau Anda dukung Jokowi, bisa aja Anda dibayar dan atau Anda bagian dari PKI Gaya Baru. Urusan apa Anda mengatur pulau-pulau itu buat menantunya Jokowi yang kebetulan jadi gubernur Sumut? Enak aja, Presiden Prabowo tegas kembali ke Sumut, salah saya. Dan maaf, kembali ingatkan, Anda harusnya punya malu, Anda minta malu. Tapi kembali saya katakan PKI Gaya Baru tidak punya rasa malu, tidak punya integritas dan sebagainya. Terima kasih. Mudah-mudahan publik memahami dan lebih mengerti siapa Tito. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita 1.